Baik, kalau sudah belum pulang sepi dan peralatan sudah siap, pada saat dan makan satukan kepada Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk lanjutkan dars kita pada kitab Pasar Muslim Dunia Maklar karya Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan tema sore hari ini berkaitan tentang rahasia doa masuk pasar. Jadi pembahasan ini jamaah akan menjelaskan di antaranya tentang status derajat hadis yang berbicara tentang doa masuk pasar. Kemudian terkait apa sih rahasianya, apa fadilahnya. Dan ini sangat penting agar ketika suatu waktu mungkin kita ke pasar, maka kita bisa mengamalkan doa ini sehingga aktivitas kita di pasar tidak murni hanya urusan dunia iya, ibadah pun tetap jalan. Itu harapan kita. Ya, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Awali langkah Anda ketika masuk pasar dengan membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak sekutu baginya segala kerajaan atau segala kekuasaan, kepemilikan. Walahul hamdu, dan baginya segala puji. Ya, segala puji itu milik Allah Azza wa Jalla. Jadi alif lam di sini alif lam istiqraq, ya, umum. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla berhak untuk dipuji dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kita terkena musibah, tetap wajib memuji Allah. Maka di sini terdapat perbedaan antara pujian dan syukur. Karena syukur itu diucapkan ketika kita mendapatkan kebaikan. Tapi kalau pujian, baik kita mendapatkan kebaikan ataupun tidak, maka tetap harus memuji Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya jemaah, beliau mengatakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah dia bersabda, man dakhala suqan minal aswaq, barang siapa yang masuk satu pasar dari pasar-pasar, faqala, kemudian dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah. Barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Azza wa Jalla
akan mencatat untuknya 1 juta kebaikan dan menghapuskan darinya 1 juta keburukan. Luar biasa ya. Tapi ya masalahnya hadis-hadis seperti ini ketika menjelaskan tentang dihapuskannya perbuatan dosa karena amal soleh, maka para ulama kita mengatakan bahwa dosa yang dimasukkan dosa apa jam? Dosa kecil. Dosa kecil. Karena dosa besar pelakunya wajib bertobat. Dan tobat itu diterima kalau terpenuhi syaratnya. Baik itu ikhlas atau ketika tobat itu masih diterima oleh Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perbuatan maksiat, menyesal, bertekad bulat untuk tidak mengulangi, atau ketika maksiatnya terkait dengan anak Adam maka wajib minta untuk dihalalkan. Kalau pernah menjelek-jelekan minta maaf. Kalau pernah mengambil harta orang lain maka kembalikan. Nah, itu diantara syarat-syarat tobat. Ada punya masalah yang terkait tentang status hadis ini. Ya. Dalam silsilah al-hadis as-sahihah, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam doa. Ya. Dari Ubaid bin Qannam, dari Al-Hadrami. Ya. Jadi keduanya dari Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Khalid Al-Ahmar, ya. Dari Al-Muhajir bin Habib, dari Salim bin Abdullah bin Umar, ya. Dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad, ya, ini putra dari Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Zawaid Az-Zuhud, ya. Dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sama seperti di atas. Ya, hanya saja tidak disebutkan nama Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan, wa rijalu isnadihi thiqatun ghairul Muhajir bin Habib wa huwa muharrifun, ya, wassawabu muhasir, ya, bukan muhajir tapi muhasir pakai shad, ya. Perawi dalam sanad ini semuanya thiqah selain Muhajir bin Habib, dan ada kesalahan penulisan nama. Yang benar muhasir, bukan muhajir, ya, bukan muhajir. Dan jamaah sekalian, tentang muhasir bin Habib, ya. Ya, disebutkan ya masalahnya, Muhasir bin Habib Az-Zubaydi, saudara dari Tumrah, ya, bin Habib Az-Zubaydi dari Dirasam, ya. Al-Imam Abu Hatim mengatakan tidak masalah dengannya, la ba'sa bihi, ya. Beliau dinilai thiqah oleh Al-Imam Ibnu Hibban, ya, Al-Imam Ibnu Hibban, kemudian Al-Ajuli dan Al-Imam Al-Haythami, ya. Dalam bukunya Ats-Thiqah, Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam biografi yang Muhasir, ya, beliau mengatakan yarwi an jama'atin minas sahabah wa anhu ahlu Syam mata sanata 28 wa mi'ah. Ya, beliau meriwayatkan dari sejumlah, ya, sahabat-sahabat Nabi, dan beliau menyampaikan hadis kepada penduduk Syam. Ya, Syam itu apa saja, ya? Yordan, Suriah, apa lagi? Libanon, terus apa lagi? Palestina. Dulu, ya, namanya Syam. Nah, seperti kisah ketika Jabir bin Abdullah melakukan satu perjalanan untuk mendengarkan satu hadis dari Madinah ke Syam, menemui siapa? Ya, Abdullah bin Unais. Nah, itu masya Allah jamaah yang dari Madinah ke Syam. Ya, jamaah, kesimpulan berdasarkan keterangan di atas, hadis yang menyebutkan anjuran doa khusus ketika, ya, masuk pasar
adalah hadis yang hasan sehingga bisa diterima sebagai dalil. Ya, karena jamaah hadis dilihat dari sisi penerimaannya, ada yang sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Ya. Dan ini semua hadis dijadikan hujjah. Jadikan hujjah. Dan ini hadis hasan. Sehingga bisa jadikan hujjah dalam masalah hukum. Nah, sehingga jamaah sekalian mengamalkan doa ini ketika masuk pasar merupakan perkara yang disyariatkan oleh syariat yang mulia ini. Ya, memang Islam mendapat ya tentang status derajat hadisnya, tapi yang sahih hadis ini hasan. Ya, sehingga silakan kalau misalkan kita masuk pasar, amalkan doa yang disebut dalam hadis ya, hadis yang mulia ini. Sekarang masalahnya apa artinya? Kita lihat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar, la ma'budu bihaqqin illallah, kecuali Allah. Wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala kepemilikan. Walahul hamdu, dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya jemaah sekalian, apa rahasianya? Kita lihat. Zikir ini sangat ringan, namun memberikan nilai pahala yang sangat besar. Mengapa bisa demikian? Jawabannya karena zikir ini dibaca di pasar. Ya. Dibaca di tempat yang umumnya manusia lupa kepada Allah, jauh dari ibadah. Dan saat manusia dalam kondisi lupa Allah, ada di antara hamba-hambanya yang justru berzikir dan mengingat Sang Pencipta. Di saat semua manusia sibuk dengan dunia dan perdagangannya, dia justru menjadi orang yang ingat kepada Allah. Banyak berzikir ketika di masjid, atau ketika di tengah majlis zikir adalah perbuatan yang lumrah, namun berzikir di tempat yang umumnya orang lupa kepada Allah adalah ya, amalan yang sangat istimewa. Jadi di antara nasihatnya jamaah sekalian, bahwasanya doa ini ketika dibaca memiliki pahala yang sangat besar. Kenapa alasannya jamaah? Karena zikir ini dibaca ketika banyak orang lupa, orang sibuk dengan urusan dunia. Makanya gini jamaah, di antara faktor yang bisa menyebabkan amal pahala itu berlipat-lipat ganjarannya, di antaranya ini, suatu amal ibadah yang dilakukan ketika banyak orang lupa, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Ya, contoh misalkan di malam hari banyak orang yang tidur, kemudian dia bangun tahajud atau bangun zikir atau qiraatul Quran, maka dia masalahnya ibadah tersebut afdal dan pahalanya yang luar biasa. Ya. Kadang pula jamaah sekalian, ibadah itu bisa berlipat-lipat pahalanya tergantung apa jamaah? Tempat. Contohnya apa? Orang baca Quran. Ketika jamaah di Indonesia dengan baca Quran ketika misal di Madinah ataupun di Mekah, ya, apalagi di Masjidil Haram misalkan, kira-kira jamaah pahalanya sama tidak? Beda. Orang sholat di masjid di Indonesia dengan sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sama tidak? Beda. Ini tempat ya berpengaruh. Itulah maksiat sama ya.
orang maksiat di Indonesia dengan maksiat di tanah Arab ya beda, di tanah haram beda ya. Tapi bedanya gini, kalau kebaikan akan dilipat gandakan kualitas dan kuantitas. Ya. Artinya apa jemaah? Kualitasnya jelas akan berbeda, kemudian kuantitasnya sama berbeda. Ya. Contoh tadi, orang sholat di masjid biasa, pahalanya apa? Berapa jemaah? Pahalanya kalau jamaah kadang bisa 27, ya, bisa kurang dari itu. Tapi kalau sholatnya di Masjidil Haram, berapa pahalanya? 100.000. Ya 100.000. Ini kalau kebaikan. Ya. Kualitas ditambah, kuantitas juga ditambah. Tapi kalau keburukan, apa yang ditambahkan jemaah? Kalau keburukan yang ditambahkan hanya apa? Kualitas azab. Kuantitas tetap satu. Tetap ditulis satu jam. Jadi barang siapa yang melakukan suatu amal keburukan kemudian dilakukan, maka dia catat satu keburukan. Tapi jamaah sekalian, kualitas adabnya berbeda. Orang tadi ya berbuat maksiat di negeri Indonesia dengan orang berbuat maksiat di tanah haram, maka kualitas adabnya berbeda. Ya, kenapa? Tempat. Kan tempat. Ya. Begitu pula jemaah kadang satu amal ibadah bisa berlipat-lipat pahalanya tergantung apa? Zaman atau waktu. Apa contohnya? Contohnya gini, kita baca Quran di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan sama tidak? Beda. Kenapa? Waktu. Waktunya. Puasa di bulan haram dengan selain bulan haram sama atau beda? Beda. Waktu. Ya. Begitu pula terkadang faktor pendorong jemaah. Ketika faktor pendorongnya sedikit, tapi dia tetap beribadah, misalkan paling besar. Kalau keburukan, kualitas adabnya diperbesar. Contoh gini, ada seorang dalam kondisi hawa nafsunya malas untuk ibadah. Turun hujan, cuaca dingin. Kemudian dia tetap berusaha untuk bangun, kemudian berwudu, sholat. Kira-kira jamaah pahalanya sama tidak? Beda. Pahalanya beda. Karena faktor pendorongnya apa? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Contoh gini. Contoh yang lain gini. Ada orang fakir miskin tetap sedekah. Ya. Dengan orang kaya yang sedekah, kira-kira jamaah pahalanya lebih besar mana? Lebih besar mana? Orang miskin atau orang kaya jamaah? Orang miskin, saya. Ya. Kenapa? Karena faktor menurunnya sedikit. Makanya ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu shadaqatin afdal? Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Apa kata Nabi jamaah? Jahdul mungkin. Sedekah yang dikeluarkan oleh seorang dalam kondisi penuh perjuangan. Ya, artinya apa? Faktor pendukung untuk sedekah nggak ada. Tapi dia tetap sedekah. Contoh misalkan dia jualan hari ini untungnya cuma 50.000. Untuk belanja saja kurang. Tapi dia paksakan dirinya untuk tetap sedekah. Ambil 1.000, masukkan kotak amal. Maka sedekah seperti ini, kata Nabi, ini sedekah yang afdal. Sedekah yang afdal. Ya, maka Abu Musa al-Ash'ari yang pernah saya sampaikan, beliau cerita tentang seorang ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun, ya, 60 atau 70 tahun. Kemudian si ahli ibadah ini tergoda oleh seorang wanita. Nah, ini bahayanya fitnah wanita seperti jamaah. Sampai pun ahli ibadah bisa tergoda. Ya. Karena kita sekali lagi jamaah, kalau normal, ya, masih tetap terfitnah.
Makanya sampai pun ketika ibadah jamaah, kita nggak boleh berkholwat karena fitnah. Antum misalkan jadi imam, makmumnya satu perempuan, bukan mahramnya, bukan istri, tidak boleh. Kenapa? Kholwat. Kecuali kalau misalkan di masjidnya ramai, ya, banyak orang misalkan, maka boleh. Kenapa? Karena tidak kholwat. Tapi kalau kholwat nggak boleh, tidak bolehkan. Kecuali kalau dengan istri boleh, atau dengan mahramnya boleh. Tapi kalau dengan yang bukan mahram, kalau berdua-duaan sampai pun di dalam masjid tapi sepi sendiri, cuma berdua, pintu ditutup, maka ini haram. Kenapa? Ini fitnah jemaah. Dan Nabi mengatakan apa? La yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna thalithahuma asyaiton. Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita. Kenapa? Karena ketiganya syaitan. Ini fitnah wanita. Sehingga akhirnya seorang ahli ibadah tersebut terfitnah oleh seorang wanita, sehingga akhirnya berzina, ya, kurang lebih sampai 6 atau 7 hari. Kemudian dia pun bertobat, dan setelah itu dia tinggalkan tempat ibadahnya, ya, terkelana, akhirnya ya, singgah di satu tempat. Dia berdiam diri di rumah tersebut, atau di tempat tersebut, berhari-hari nggak makan. Dalam kondisi yang sudah sangat-sangat kelaparan, tiba-tiba datang seorang memberikan sedekah sepotong roti. Ketika roti ini akan dimakan, tiba-tiba datang 2 orang pengemis. Akhirnya apa? Nggak jadi dimakan. Dipotonglah roti tersebut, dikasihkan ke 2 orang pengemis. Lalu di riwayat tersebut disebutkan Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang amal ibadah dia selama puluhan tahun dengan zina dia selama 6 atau 7 hari. Ternyata jamaah sekalian, zina dia selama 6 atau 7 hari itu lebih berat timbangannya. Kemudian disuruh lagi untuk ditimbang antara zina dia selama 6 atau 7 hari dengan sedekah dia dengan 2 potong roti. Ternyata sedekah dia 2 potong roti itu lebih berat timbangannya. Nah, sehingga menunjukkan bahwasanya kadang jamaah amal yang sedikit ketika dikerjakan dalam kondisi yang penuh dengan perjuangan, faktor pendorongnya kurang, pahalanya berlipat-lipat. Antum hari ini mau datang ke rahasia, malas ya Allah, capek misalkan, pagi jalan-jalan, tapi bismillah dipaksakan, sama tidak pahalanya jamaah? Balanya beda jamaah saya. Kenapa? Butuh perjuangan berat. Ya. Jadi apa? Pahalanya bisa berbeda. Sebaliknya sama. Ada orang jamaah sekalian, faktor pendorong untuk berbuat maksiat sedikit, kemudian dia berbuat maksiat, maka dosanya akan berlipat-lipat. Contoh, orang tua yang sudah tua renta kemudian berzina dengan anak muda yang berzina, mana yang lebih besar dosanya ya, orang tua. Karena orang tua yang sudah sepuh, faktor pendorongnya sedikit. Kok ada yang tetap berzina? Misalkan, maka dosanya lebih besar daripada seorang pemuda yang berzina. Walaupun sama-sama dosa besar, tapi dari sisi kualitas adab berbeda. Ya, maka hati-hati. Tidak pula kadang-kadang jamaah sekalian, pahala itu bisa berlipat-lipat tergantung apa? Kondisi seseorang. Mungkin beda antara orang yang melakukan suatu amal ibadah, dia adalah orang yang ahli ilmu, dengan yang bukan ahli ilmu. Sama tidak jam? Beda. Sahih. Sama maksiat. Antara orang yang tahu ilmu dengan yang tidak tahu ilmu berbuat maksiat, mana yang lebih besar dosanya? Yang tahu ilmu. Ini tahu haram dilakukan, yang ini tidak tahu. Sama-sama dia berdosa, tetapi yang tahu ilmunya lebih besar dosanya. Maka sama, orang yang ibadah dibangun di atas dasar ilmu, maka pahalanya akan berlipat-lipat seperti itu. Bagi kembali jemaah sekalian terkait doa,
yang dibaca ketika masuk pasar. Maka di antara khasiatnya bahwasanya doa ini ketika dibaca maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa ini dibaca ketika banyak orang yang lalai. Maka hendaklah ya kita berusaha untuk mengamalkan ketika kita masuk pasar. Dalam hadis dari Abdul bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah beliau bersabda, "Man dzakarallaha fi suq mukhlishan 'inda ghaflatin nas wa syuknihim bima hum fi kataballahu lahu alfi hasanah wa la yakfirannallahu lahu yaumal qiyamah maghfiratan lam tahtur ala qalbi basyarin." Siapa yang berzikir di pasar dengan ikhlas ketika orang-orang lalai dan tersibukkan dengan urusan mereka, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencatat baginya sejuta kebaikan dan benar-benar akan mengampuninya pada hari kiamat dengan ampunan yang tak pernah terlintas di hati manusia. Ya, ini di antara khasiatnya. Ya. Maka setelah kita tahu jamaah sekalian, ilmu itu sekali lagi menuntut kita untuk diamalkan. Maka siapa yang mungkin ya, aktivitasnya sering di pasar, jangan lupa doa ini. Jangan lupa doa ini. Ilmunya Mas Salih, beramal di tengah kelalaian manusia. Bagian dari kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melaksanakan jamaah Isya di awal malam. Beliau rutinkan itu, ya, agar tidak memberatkan umatnya. Jadi yang sering dilakukan oleh Nabi itu Isyanya di awal. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Biar tidak berat. Tapi Isya itu mana yang afdal jamaah? Di awal atau di akhir? Di akhir. Paling afdal di akhir. Jadi artinya kalau misalkan tidak berat, silakan dikerjakan di akhir waktu. Ya. Nah, masalahnya gini jamaah. Akhir waktu itu jam berapa? Nah, silang pendapat nih. Ada yang mengatakan akhir waktu Isya itu pertengahan malam. Yang tepat akhir waktu salat Isya itu pertengahan malam. Bagi orang yang tidak punya uzur. Tapi bagi yang punya uzur, maka akhirnya sampai sebelum masuk subuh. Ya, tapi kalau misalkan kita di rumah tidak ada kegiatan apapun misalkan, maka ingat jangan ngundur Isya melebihi pertengahan malam. Kalau di kita mungkin ya sekitar setengah 12 ya. Selebih itu jamaah nggak boleh. Kecuali bagi orang yang punya uzur. Ya. Pulang safar sampai rumah jam 1. Silakan, enggak masalah, boleh. Kerjakan Isya, boleh. Tapi kalau misalkan kita di rumah, maka tidak boleh kemudian sengaja untuk mengundur melebihi pertengahan malam. Itu nggak boleh. Ya jamaah sekalian. Namun suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat Isya hingga tengah malam. Para sahabat dengan setia menunggu beliau di masjid hingga tengah malam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan membesarkan hati para sahabatnya dengan mengatakan, "Ma yang tadiruha ahadun min ahlil ardi ghairukum." Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menunggu sholat Isya selain kalian. Ya. Maksudnya tidak ada selain kalian kecuali tidak ada seorang pun yang nunggu sholat Isya kecuali kalian, seluruh dunia. Ini untuk membesarkan hati mereka. Ya. Ketika menjelaskan hadis ini, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, wa fi hadza isyaratun ila fadilati tafarrud bi dzikrillah fi waqtin min al-awqat la yujad fihi dzakirun lahu wa li hadza warada fi fadli dzikri fil aswaq ma warada min al-hadisil marfu wal atharul mawqufah hatta qala Abu Salih innallaha la yadhaq mimman yadhkuruhu fis suq wa sababu dzalika annahu dzakara fi mawtinin qaflati baina ahli al-qaflah. Ya, kata beliau ini. Dalam hadis ini terdapat keterangan tentang keutamaan berzikir kepada Allah di waktu-waktu di mana tidak ada orang yang berzikir. Karena itulah terdapat
keutamaan besar untuk berzikir ketika masuk pasar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW dan keterangan ya sahabat ya, hingga Abu Salim mengatakan sesungguhnya Allah tertawa terhadap orang yang berzikir ketika masuk pasar. Sebabnya adalah orang ini berzikir di tempat yang melalaikan, di tengah-tengah orang yang lalai untuk berzikir kepada Allah. Sehingga ingat jemaah sekalian, perbanyaklah zikir di setiap waktu dan keadaan. Wabil khusus ketika banyak orang yang lalai zikir. Banyak orang yang lalai malas sholat, bangun sholatnya di pertengahan malam atau di sepertiga malam. Ya. Jangan waktu malam kita hanya digunakan untuk tidur, karena orang yang waktu malamnya hanya untuk tidur jamaah, ini tipe orang yang sangat dibenci oleh Allah. Nabi mengatakan innallaha yabghadu kulla jabbarin jawad. Jadi Allah itu sangat benci dengan orang yang punya perangai kasar. Ya. Kerjanya suka teriak-teriak. Jifatan billail, kalau malam tidurnya seperti bangkai. Enggak pernah tahajud, enggak pernah zikir malam. Ya. Hanya digunakan untuk tidur. Ya. Himarin bin nahar, di pagi hari seperti keledai. Maksudnya apa mas? Maksudnya kalau pagi waktunya hanya digunakan untuk kerja. Berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya, ya. Pun langsung tidur. Bangun-bangun sebelum subuh lagi, nggak subuhan, langsung berangkat kerja. Nah, ini tipe orang yang sangat dibenci. Ditambah alimun bi amri dunya wa jahilun bi amri akhirah. Dia pandai dengan urusan dunia. Kalau hitung-hitungan dunia, luar biasa coba. Wa jahilun bi amri akhirah. Tapi kalau bicara akhirat, nol. Ya. Tentang rukun wudu, rukun sholat nggak paham. Bayangkan, umur sudah berapa puluh tahun, Pak, panjenengan tahu tidak rukun sholat? Oh, nggak paham sama sekali. Rukun wudu nggak paham, apalagi rukun haji, rukun umroh. Dia muslim, sudah bertahun-tahun jadi seorang muslim, tapi nggak paham rukun-rukun ibadah yang fardu ain. Nah, ini musibah jemaah. Musibah. Tapi nggak pernah sadar. Plus nggak pernah belajar. Kalau misalkan dia belum hafal tapi punya niat untuk belajar, masih mending. Ini ada orang nggak hafal sama sekali, nggak tahu, tapi nggak pernah belajar, nggak punya niat untuk belajar. Tapi seolah-olah sudah tahu semuanya. Oh, saya sudah tahu. Ya, seolah-olah seperti ahlul ilmi. Oh, ini musibah jemaah. Jadi gunakan ya malam kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah sekalian. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau menyebutkan beberapa keutamaan berzikir di tengah kelalaian ya masyarakat ya dalam mengingat Allah Azza wa Jalla. Di antaranya yang pertama, zikir ini akan lebih rahasia, sementara amal sunnah yang lebih rahasia nilainya lebih besar. Karena itu zikir di keramaian hendaknya dibaca pelan dan tanpa menggunakan biji tasbih. Tak perlu. Ya. Kalau zikir yang paling afdal dengan apa jemaah? Dengan apa? Jari. Dengan jari, bukan dengan ruas jari ya, dengan jari. Bukan ruas. Ini ruas namanya. Tapi sunahnya dengan apa? Jari. Subhanallah. Jari, bukan ruas. Kan pakai ruas, tapi boleh tidak? Boleh. Pakai ruas boleh, tapi sunahnya pakai jari. Karena kelak ditanya. Tapi boleh jemaah, boleh tidak masalah. Tapi sunahnya pakai jari. Ya. Kalau ingin dapat pahala ya pakai jari, bukan pakai ruas jari. Apalagi pakai jari jempol atau pakai jari kaki. Oh, lebih parah lagi jangan. Ini pakai jari. Subhanallah. Ini sunahnya. Tapi kalaupun ada boleh, ya. Tapi tidak dapat sunahnya, ya. Karena sunahnya pakai jari. Pakai biji tasbih boleh tidak jemaah? Boleh tidak? Silang pendapat ya. Ada hadis yang berbicara tentang masalah ini, tapi lemah. Hadisnya lemah. Tapi yang tepat sebagai pendapat Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, dia mengatakan hukum asalnya boleh-boleh saja. Selagi tidak ada keyakinan ya nilai khusus tertentu ya. Oh, ini nilainya ini enggak.
hanya untuk membantu. Beliau berbicara ini babnya wasilah saja. Dan wasilah itu tergantung maksud dan tujuan. Ya. Makanya beliau mengatakan ini boleh-boleh saja. Jadi kalau ada yang menganggap ini bid'ah kayaknya terlalu terlalu jauh. Ya. Jadi beliau mengatakan hanya sekedar wasilah. Tapi sunnahnya pakai jari, bukan pakai ruas jari seperti itu. Ya. Kemudian masalahnya yang kedua, amal ini lebih berat dilakukan. Karena umumnya manusia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Dan ketika amal itu semakin berat untuk dikerjakan, maka pahalanya akan semakin besar. Ya tadi ya, suasananya dingin, ngantuk, tapi dia tetap sholat. Pahalanya besar ya, pahalanya besar. Yang ketiga, berzikir di tengah kelalaian masyarakat menjadi sebab Allah tidak menurunkan azab kepada mereka. Ya, Ibnu Rajab mengatakan, qala ba'dus salafi, dzakirullahi fil ghafilin kamitslil ladzi yahmil fi'atal munhazimah ya. Walau man yadhkurullaha fi ghaflatin nas la halakan nas. Sebagian ulama salaf mengatakan berzikir mengingat Allah di tengah orang yang lupa ya, ibarat orang yang melindungi sekelompok masyarakat yang lemah. Andaikan bukan karena keberadaan orang yang berzikir di tengah kelalaian manusia, niscaya mereka akan binasa. Berarti jamaah sekalian, ketika Allah tidak menimpakan azab kepada kita jamaah, mungkin masih banyak orang-orang yang berzikir. Karena bumi itu rusak dengan apa jamaah? Dengan maksiat. Dan maksiat yang paling terbesar syirik. Makanya keberadaan orang-orang kafir itu perusak dunia jemaah. Makanya dunia itu bukan untuk mereka. Dunia itu untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin. Mereka itu merusak kerjaannya jemaah. Ya. Seandainya tidak ada ya kaum mukminin, maka dunia ini sudah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya di akhir zaman itu jemaah, ketika kiamat tegak itu, seorang muslim sudah tidak ada jemaah. Seorang mukmin pun tidak ada. Sehingga umat kondisinya sudah sangat-sangat buruk. Bahkan kalimat la ilaha illallah tidak diucapkan lagi. Ya, baru setelah itu tegak kiamat. Maka selagi masih ada orang-orang yang berzikir, maka Allah masih memberikan penjagaan dan perlindungan. Kemudian masalah kisah zikir di pasar yang menakjubkan diceritakan oleh Abu Kilabah. Masya Allah, Abu Kilabah ini jemaah seorang ulama besar. Beliau seorang ulama besar, meninggalnya sendirian di tengah padang pasir. Ya, ini beliau jemaah. Dalam kondisi tubuhnya satu persatu terputus. Itu beliau Abu Kilabah. Anda pernah dengar mungkin kisahnya ketika ada seorang musafir tersesat di padang pasir. Ketika dia cari bantuan, tidak dijumpai seorang pun kecuali ada sebuah tenda. Akhirnya dideketin, ternyata ada seorang yang berbaring dan dalam kondisi matanya buta, tangan dan kakinya buntung. Tapi mulutnya komat kamit. Didekati, ternyata terdengar pujian-pujian untuk Allah. Di antaranya pujian yang memuji segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku segala nikmat dibandingkan orang lain. Padahal dilihat saat zahirnya serba kekurangan, sehingga musafir ini kaget. Ini orang zahirnya kekurangan, tapi pujian-pujiannya bahwasanya dirinya termasuk orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Akhirnya dia pun menawarkan bantuan. Dia cerita bahwasanya dia punya anak satu-satunya, dan itu yang tersisa. Jadi anaknya semuanya mati jemaah. Masih ada satu dan masih kecil. Dan selama ini yang cari makan yaitu anaknya yang masih kecil. Tapi sudah sekian hari tidak kunjung pulang, sehingga minta tolong untuk dicarikan. Akhirnya dia pun bergegas untuk mencari anak tersebut. Ya, sana kemari ternyata tidak dijumpai. Dari kejauhan ternyata ada sebuah elang atau elang berkerumunan. Ternyata di situ ada bangkai anak kecil.
ternyata itu anaknya. Maka dia pun bingung jemaah. Bagaimana memulai ceritanya? Karena dilihat dirinya dalam kondisi penuh kekurangan. Semua anaknya mati, tinggal satu pun ternyata itu apa? Mati. Bingung jemaah. Akhirnya dia pikir-pikir, dia ingat kisah siapa? Kisah siapa jemaah? Kisah Ayub. Dia tanya, wahai Syekh, siapa yang diberat cobaannya? Antum atau Nabi Ayub? Oh jelas Nabi Ayub. Setelah dia dikira ini bukan seorang ulama jemaah. Jadi kebingungan. Terus diajak dialog. Setelah dalam artian reda, baru cerita bahwasanya anakmu sudah meninggal dunia. Akhirnya dia nangis sampai akhirnya meninggal. Ya. Berapa lama kemudian ternyata ada musafir yang lewat, ya, dan dia minta bantuan. Bahwasanya ada seorang yang meninggal dunia dan butuh untuk diurus jenazahnya. Nah, musafir ini penasaran, ya, kira-kira siapa? Ternyata, masya Allah, mereka bertakbir. Ternyata Abu Kilabah, seorang ulama besar, meninggalnya di padang pasir dalam kondisi apa? Cuma tadi ada satu orang musafir. Bayangkan, ini ujian berat. Kita jamaah sekalian dalam kondisi yang masya Allah banyak nikmat, tapi kadang banyak melalaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini hati-hati. Ya, khawatir termasuk kufur nikmat. Kadang hujan sedikit, sholat nggak datang. Ya. Ngantuk sedikit, taklimnya libur dulu lah. Bayangkan jamaahnya. Ya. Kita maunya surga. Surga itu ingat tidak ditebus dengan harga murah jemaah. Santai-santai, banyak tiduran, dikit ada udzur, oh nanti sajalah. Jangan jemaah. Perlu perjuangan. Harus dilawan. Ya. Kalau memang kita ingin menjadi ahlu surga, seperti itu. Ya jemaah sekalian. Beliau bercerita. Iltaqa rajulan fi suqi faqala ahaduhuma lil akhar. Ta'al nastaghfirullah fi ghaflatin nas. Fa fa'ala famat ahaduhuma. Falaqiyahul akharu fi an-nawm. Faqala alimta anna Allah ghafara lana asyiyata iltaqaina fi suq. Ada dua orang mukmin yang ketemu di pasar. Kemudian yang satu menasihatkan kepada temannya, mari kita mohon ampun kepada Allah di tengah kelalaian manusia. Keduanya pun banyak membaca istighfar. Suatu ketika salah satu orang tersebut meninggal dunia. Tiba-tiba yang hidup ketemu temannya di dalam mimpi. Dia berpesan, tahukah kamu ternyata Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita sore hari ketika kita ketemu di pasar. Masya Allah. Dimimpikan. Ini antara rahasia doa apa? Ketika banyak orang yang lalai. Ya. Demikianlah besar nilai keutamaan zikir ketika masuk pasar. Sangat disayangkan jika kita tidak mengamalkannya. Sehingga ikhwan wa fillah, ya, mulai hari ini yang belum hafal silakan dihafal. Nanti kalau pas belanja, terutama ibu-ibu, baca. Ya, harapannya apa? Pulang pasar tidak hanya dapat bawang, cabai, tapi dapat pahala. Ya, dan tentu yang kita harapkan pahalanya, yang kita ingin apa? Pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada barang-barangnya. Maka banyak berzikir, ya, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tanya jawab, dipersilakan. Alhamdulillah kita sampai pada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang mau bertanya, dipersilakan. Ini ada pertanyaan dari Ahmad. Tapi sebenarnya doa masuk pasar itu apakah bisa dibaca juga ketika masuk mall, masuk warung kecil? Nah, iya masalahnya doa masuk pasar itu apakah boleh dibaca ketika masuk mall? Jawabannya boleh. Karena mall itu masuk apa? Pasar. Nah, cuma kalau ada pertanyaan gini, boleh apakah dibaca ketika masuk apa? Pasar online. Ini jadi masalah aja masalahnya. Jawabannya kalau pasar online tidak termasuk, ya. Karena pasar online itu jamaah salian
Iya, kalau pasar online itu kan kadang kita bacanya di mana aja, Mas? Atau kita bukanya misalkan HP, boleh nggak Bu buka marketplace di masjid, boleh tidak jam? Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Padahal tidak doa jam. Kita nggak masuk. Fisik kita tidak masuk. Dan ketika itu kita tidak berada di tempat yang banyak orang lain. Jadi artinya kalau memang dalam artian kita masuk pasar dan memang tadi ya di antara sebabnya pasar itu tempatnya banyak orang lalai untuk zikir kepada Allah. Mall pun sama. Kita masuk mall banyak orang lalai, semua sibuk urusan dunia. Ya. Maka disitulah jamaah kita disyariatkan untuk membaca doa tadi. Ya. Jadi kalau misalkan pasalnya online, kalau online lebih condong, ya, artinya tidak termasuk. Ya. Tapi kalau ingin baca ya silakan, tidak masalah. Zikir secara umum seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan yang berikutnya mengenai pasar, apakah boleh seorang istri kerja atau mempunyai usaha setiap harinya pergi ke pasar? Jadi sudah mendapat izin dari suami dan ingin membantu suami dalam melangkahi keluarga. Bekerja. Jualan, seorang kerja atau mempunyai usaha setiap harinya pergi ke pasar. Ya Mas Khalid, apakah seorang perempuan boleh bekerja di pasar atau jualan? Sudah diizinkan oleh suami? Jawabannya boleh, tidak masalah. Ya intinya gini ya, seorang istri atau seorang wanita itu boleh bekerja ketika apa? Terpenuhi syaratnya, diantaranya pekerjaannya halal, itu jelas. Kalau haram nggak boleh, baik laki atau perempuan. Yang kedua, menjaga adab-adabnya, tetap menutup aurat, keluarnya tidak pakai pewangian, tidak berkholwat. Ya. Kalau campur baur mungkin apa? Tidak terhindar ya, tidak bisa kita hindari. Tapi berusaha untuk tidak apa? Dalam arti bersentuhan. Ya. Kemudian tundukkan pandangan, jaga ucapannya. Jadi ketika syarat-syarat itu terpenuhi, termasuk izin suami ya, maka silakan, tidak masalah, boleh. Apalagi tadi punya niat untuk membantu suami, maka karena ada niat tadi, mungkin saja pahalanya bisa berlipat-lipat. Karena kejamaah, niat itu bisa merubah apa? Ketaatan menjadi maksiat atau maksiat menjadi apa coba? Maksiat nggak bisa. Maksiat nggak bisa, tidak bisa berubah menjadi ketaatan, nggak bisa. Ya. Kalau maksiat bisanya merubah itu tadi, dosanya berlipat-lipat bisa. Tapi kalau merubah menjadi taat nggak bisa. Atau mubah menjadi taat bisa. Itu bisa. Contoh tadi, dagang. Itu mubah. Kalau ada niat bantu suami, misalkan, apakah nilainya pahala? Pahala. Karena membantu. Ya, bahkan ada seorang sahabat, istrinya sebelumnya biasa dalam artian membantu suaminya. Saya lupa, Abdullah bin Amr bin As atau Ibnu Umar, saya lupa. Kemudian istrinya di masjid dengar Nabi ceramah bahwasannya para wanita dianjurkan untuk banyak sedekah. Banyak sedekah. Pulang-pulang dia ngomong kepada suaminya, Mas, sekarang mohon maaf saya tidak bisa lagi membantu karena saya ingin sedekah. Karena Nabi tadi di masjid apa cerita wanita dianjurkan untuk banyak sedekah. Apa kata suaminya? Suaminya nggak larang langsung. Kata suaminya, ya coba kamu tanya dulu ke Nabi. Ya. Apa dalam artian tadi ya, sedekah untuk suami atau sedekah untuk orang lain? Setelah tanya kepada Nabi mengatakan bahwasanya sedekah kepada suami itu jauh lebih afdal. Ya, maka seorang istri yang ingin sedekah, ingat sedekah itu tidak dalam artian harus dengan orang lain. Bahkan sedekah itu yang paling terbaik adalah sedekah dengan apa? Orang terdekat. Contoh suami, kerabat, orang tua, itu sedekah yang afdal. Ya, makanya gini, seorang istri itu atau seorang wanita itu sampai pun dalam membelanjakan hartanya butuh musyawarah dengan suami. Kenapa? Karena wanita disifatkan akalnya kurang.
Apa maksudnya jemaah? Maksud dari akalnya kurang, bahwasanya wanita itu ceroboh, kebanyakannya, ya, kebanyakannya. Ya, tadi sedekah saja kadang-kadang apa? Ya mungkin dikasihkan orang lain. Tapi kalau dia mau sama orang pada suaminya, bisa ngarahkan. Oh dia kalau mau sedekah, kan ada ibumu butuh bantuan, atau pamannya, suami bisa ngarahkan. Ya, itu pentingnya. Ya, walaupun kalau misalkan tanpa izin suami pun tidak masalah. Ya, kenapa? Karena memang harta pribadinya. Kecuali kalau ingin sedekah dari uang suami, ya harus minta izin kepada suami. Tapi kalau uang pribadi bebas. Tetapi selayaknya untuk musyawarah dengan suami seperti itu. Ya, sehingga Masya Allah kalau niatnya baik tadi ingin membantu suami, luar biasa, tidak masalah. Apalagi suami mengizinkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagi Iwan ada yang mau bertanya? Pertanyaan di luar tema ada? Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertanya di luar tema. Secara syariat biaya walimah ditanggung oleh pihak laki-laki atau perempuan? Jemaah secara syariat biaya walimah itu ditanggung oleh apa? Suami atau istri. Jawabannya suami. Hadis-hadis berbicara awalim walau bisyah. Adakanlah walimah walaupun dengan nyembelih 1 ekor kambing, itu diarahkan kepada suami. Pada suami. Ya, bukan kepada istri. Ya, bukan pada istri. Ya, makanya gini jemaah sekalian, di antara setelahnya hukum seorang itu sudah wajib untuk nikah. Di antaranya apa? Dia sudah mampu secara fisik, mampu nafkah, mampu. Ya. Pintu mulut dalam masalah tadi ya, memberikan apa namanya walimah, tempat tinggal dan sebagainya, dia sudah mampu. Maka dia wajib untuk nikah. Dan ini jemaah sekalian, saya lagi dibebankan kepada laki-laki. Karena perempuan itu terima, bahkan dapat mahar jemaah. Perempuan nggak kerja, nggak masalah, karena nanti ketika nikah justru dinafkahi oleh suaminya. Ya, jadi kalau kita bicara hukum asal, maka yang ya apa namanya ya, punya dalam artian kewajiban ya, atau mungkin disunahkan ya dalam artian, karena walimah itu dalam artian ya, ada yang mengatakan wajib sama, walaupun hanya sekedar apa 1 ekor kambing, karena lafadznya perintah aulim walau bisyatin, adakan walimah walaupun dengan 1 ekor kambing ya. Makanya dia mengatakan wajib aukamakon, dan itu untuk laki-laki, untuk suami, bukan untuk perempuan. Ustaz, tapi kalau misalkan keluarga istri mau bantu boleh tidak? Ya boleh, nggak masalah. Tapi jangan dipaksa ya. Kenapa? Hukum asalnya apa? Laki seperti itu. Dan bukan apa orang tua dari laki-laki, tapi lakinya itu sendiri. Cuma kalau misalkan ayahnya mau bantu, ya ini masya Allah bentuk berarti ihsan ya, bentuk ihsan. Tapi karena kewajiban. Karena ketika seorang laki-laki sudah balik, orang tua sudah tidak wajib untuk menanggung apa? Nafkah. Ya wajib. Jadi kalau ada orang tua yang masih nafkahi, oh ini luar biasa aja, Pak. Ya, luar biasa. Atau bahkan tadi ya, biaya nikah ditanggung orang tuanya. Oh ini orang tua yang soleh ya. Orang tua yang soleh. Tapi hukum asalnya apa? Si laki-laki itu yang menanggung seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.